mesai mengacap hati di kala mekarya abang sedang terahayu apa gelah beli pedang pedang hati udah sakit hati puniki beli nampi. Ya. Oke, Budi Arse. Saya panggil Budi aja ya. Iya. Ya, ini cukup lama sebetulnya kita menunggu Budi bisa bergabung di Oke Made karena ternyata kabarnya salah satu penyanyi pop Bali tersibuk saat ini adalah Budi Arse. Bener nggak Budi gitu banyak job gitu? Ya ada aja Pak De. Biar nggak tiap hari sih cuma ya ada. Lumayan padat gitu ya. Iya. Tapi lebih banyak untuk acara private atau gimana biasanya? Kebanyakan yadnya ya Yadnya, pernikahan, 3 Oke. bulanan gitu. Acara HUT STT juga Untuk biasanya. STT gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin Budi Arse yang sempat saya kepoin ya dari medsosnya, ternyata Budi Arse bukan baru sekarang ini saja menyanyi, tapi bahkan dari SMA ya. Iya. Sudah nyanyi dan cover-cover lagu. Iya, dari SMA juga senang. Itu awalnya gimana bisa tertarik ke musik itu, Budi? Kalau untuk lagu Bali sebenarnya dari SD yang udah senang. Ya, dari SD ini kan zaman-zaman masih nulis liriknya ditulis, itu kan banyak. Memang yang pelopor kadang-kadang sampai teman-temannya sampai robek bukunya dipinjam gitu kan. SD udah nulis? Ya, suka. Memang kiblat yang lagu-lagu melo kan. Ya. Umur SD udah bisa nulis lirik di lagu ya? Saya sering nyanyi pada ngisi acara lagu Bali. Lagu dewasa. Lagu dewasa. Lebih banyak pada waktu itu suka kiblatnya kemana? Penyanyi siapa? Beli Arik Kencana. Arik Kencana terutama. Sampai sekarang sih sebenarnya masih. Itu memang yang membuat Budi tertarik tiba-tiba nyanyi dan kepada lagu Bali itu apanya gitu Budi kalau boleh tahu? Kalau ke Beli Arinya ya memang gimana ya, saya melihat kalau dengar Beli Ari nyanyi terutama yang lagu-lagu lawasnya itu kayak nyaman gitu pada lagunya. Selain itu kan memang bagus juga nyanyinya enak, jadi termotivasi juga. Iya, buat ya mudah-mudahan besok-besok kedepannya bisa seperti beliau gitu. Dan kesampaian sekarang gitu ya. Tapi memang cita-citanya jadi penyanyi. Iya, memang. Bahkan sempat kemarin kan masih belajar dari segi apa namanya teknik vokal, vibra juga itu juga yang saking pengennya. Sebenarnya sebelum Tiang itu ada paman yang dari lebih dulu. Dia terjun sampai Tiang Pak Dek, mungkin caranya belajar kalau vibra, boleh gitu. Musisi boleh tahu namanya? Dek Suar namanya dia. Pertama dia aktif tahun 2005. Nah, mungkin ini ada berkaitan sih. Kebetulan habis itu dia 2015 mencoba lagi. Nah saat itu yang diajak gitu sama Pak. Diarahkan oleh ya, diajak di album kompilasi waktu itu. Yang itu awalnya ketika kepikiran saya ingin jadi penyanyi. Yang pertama Budi lakukan apa? Masih ingat waktu ikut lomba. Dari umur berapa itu ikut lomba? SMP kalau nggak salah itu. Paman Tiang juga kan kebetulan di sini di Denpasar, jadi apa namanya aktivitasnya bisa banyak. Dia daftarin langsung di radio. Berarti dari negara ke Denpasar ikut lomba aja gitu ya? Gitu. Berarti gede saja kena jadi penyanyi gitu ya waktu itu? Kayaknya ada waktu itu. Yang artinya yang Budi lihat bahwa dari penyanyi itu enak, asik tuh apanya? Mungkin lebih ke menyalurkan hobinya itu ya Pak Daya. Karena Tiang lihat paman yang lebih dulu itu juga dia menikmati gitu. Kalau sekarang kan Astungkara dari menyanyi itu jadi sumber lah kan. Kalau waktu itu sih nggak kepikiran yang nggak kepikiran untuk penghasilan, nggak hanya hobi aja gitu. Seneng aja gitu sih waktu itu. Tanggapan keluarga gimana waktu itu, dukung keluarga? Kebetulan sampai sekarang juga Pak De, keluarga penuh mendukung, mendukung penuh. Sampai sekarang pun juga Astungkara itu juga nilai plus bagi yang bisa sampai sekarang dia di titik ini. Tapi ketika kalau saya lihat prosesnya kan
cukup banyak dan tidak mudah bagi Budi Harso karena pertama kali saya dari SMA mulai cover lagu orang dan itu dilakukan ya just having fun aja kayaknya bukan mikirin duit. Itu sampai pada titik ini itu kebayang nggak Budi sebelumnya bahwa artinya kalau udah lakukan aja gitu. Kalau untuk nyanyinya maksudnya atau dari nyanyinya yang segi... termasuk publikasi di YouTube, di Instagram. Sebenarnya kalau di YouTube tuh belum pada, cuman masih masa-masa sekolah tuh memang cuma ya nyanyi aja gitu ya. Cuman untuk apa namanya ya? Saya melihat harapan itu pas udah merantau ke Denpasar ini gitu. Berarti sebelum itu ya hanya hobi aja nggak berpikir dulu. Berarti merantau ke Denpasar baru mulai berpikir. Iya, kayaknya apa namanya? Harapan untuk gimana ya maksudnya? Saya bisa menekuni itu lewat media sosial gitu. Kalau dulu kan kayaknya untuk jadi penyanyi itu susah gitu. Ya, belum kebayang malah seperti apa gitu ya. Iya. Tapi kalau di Budi kan dari negara ya, negara mana aslinya? Di Pergung saya, Mendoyo. Dari Mendoyo ya. Nah, negara kan cukup banyak bakat penyanyi, cuma banyak yang mengatakan bahwa kesulitan karena akses untuk bermain dan segala macam agak jarang. Nah itu Budi rasakan nggak dulu gitu artinya? Sehingga ada orang berpikir kalau mau berkembang ya harus ke Denpasar katanya. Kalau zaman dulu Pak De, memang jarang yang lihat waktu itu kan. Cuman sekarang kayaknya udah mulai banyak. Angkringan udah mulai banyak. Selain itu event-event udah mulai ada. Ya, udah mulai ada gitu. Sekarang sih kayaknya udah mulai merata sih. Kalau kesibukan sehari-hari kerja di apa Budi? Sekarang? Sekarang yang kena dampak sih Pak De. Iya, udah. Di pariwisata sebelumnya? Iya, di airport kemarin. Di airport? Ya, 2 tahun yang lalu. Habis itu kena dampak, ya udahlah. Dan kebetulan gitu ya jadinya? Iya. Barangkali kalau ketika masih bekerja dengan kondisi sekarang agak sulit terwaktu juga ya. Pas kerja pastinya nggak bisa sefokus ini Pak Degi. Ya, ada astum karingnya. Ada untungnya juga gitu. Tapi Budi selain sebelumnya, kalau sebelumnya kan banyak mengcover lagu. Dan ternyata belakangan Budi juga akhirnya membawakan lagu ciptaan sendiri yang lumayan banyak peminatnya. Nah itu idenya dari mana Budi? Seperti yang saya tahu kan ada Rindu, Meme, Noleh Langit gitu kan. Itu sih sebenarnya banyak ada yang dari memang dia alami, tapi biarpun dia alami itu biasanya yang kombinasikan, yang apa namanya rombak-rombak lagi dari inspirasi di internet biasanya. Saya suka nyari-nyari kata-kata bijak dan lain sebagainya. Yang biasanya nyari-nyari di sana untuk liriknya. Dan itu kan kata dulu di SD sempat bikin lagu. Bukan bikin lagu, nulis lirik lagu penyanyinya. Dinyanyi gitu. Untuk dinyanyikan ya. Itu saking sukanya saya sampai tulis liriknya, sampai satu buku tulis itu. Agak beda zaman saya waktu kecil dulu ada yang jual buku. Jadi kalau lagu ada di TV besoknya ada jual buku, bukunya sekecil ini. Isi lirik lagu gitu. Kalau lagu zaman Indonesia, dulu lagu Indonesia, lagu Bali nggak ada. Iya. Tapi yang menarik bagi Budi dari lagu Bali itu apa? Gimana ya? Sehingga Budi ngerasa nyaman kayak menyanyikan, menciptakan lagu itu. Gini Pak De, sebenarnya dari awal, seingat saya memang mulai saya suka nyanyi itu memang ke lagu Bali, lagu Indonesia malah nggak, juga kurang tahu. Kurang tahu malah. Berarti selama ini kalau ada tawaran main itu full lagu Bali aja ya? Tapi pernah nggak ada terima, misalnya ada request lagu Indonesia? Enggak sih Pak De. Cuman paling zaman dulu kan ada namanya yang Smul itu sempat saya nyanyi lagu Indonesia. Cuman tanggapan orang, wah sing cocok gitu. Lebih cocok gening Bali kan gitu ya. Mungkin karena logatnya itu siapa dia. Nah, kan orang mengatakan kalau ya kan Budi bilang logat Buleleng, logat negara kan khas katanya. Itu butuh waktu lama nggak bagi Budi untuk kemudian ya bukannya menghilangkan, tetapi menyesuaikan dengan itu ada? Enggak sih, kalau di lirik sih otomatis saja ya kepada nggak kepake yang negara. Kalau ngobrol baru muncul negaranya gitu ya. Itu. Otomatis itu. Yang sekarang ini kan yang Kak Budi bilang Astungkara kan gitu bilang hampir tiap hari ada tawaran main dan segala macam. Nah, ada nggak pengalaman yang
mungkin mengesalkan atau bagaimana mengesankan atau gimana dalam selama ini? Karena kan yang saya tahu juga mainnya nggak deket-deket juga, kadang-kadang jauh kan dari Jimbaran ke Karangasem, ke Buleleng kan gitu. Paling akses jalannya itu paling sering temu kalau daerah Buleleng di Gerokak itu kemarin sempat sampai kan dia nggak tahu lokasi nih Pak De. Nah, biasanya kan pakai Google Map tuh, tahu kan Google Map tuh. Betul. Kadang-kadang menyesatkan. Ya, itu sampai nyebrang sungai loh Pak De. Bela-bela nyebrang sungai dikirain jalannya. Jalurnya emang ke sana, ternyata nggak tahu. Mungkin jalan kaki. Jalan tikus ya mungkin diambil. Iya. Tapi untungnya nggak ada air, untungnya nggak ada air. Tapi masyarakat sana memang biasa lewat sana. Cuman bener sih ini sebenarnya kayak gitu. Jadinya paling karena masalah akses seperti itu gitu ya. Iya. Tapi kalau tanggapan penonton gimana gitu? Karena kan ya atau kalau boleh saya tahu juga, Budi mungkin sempat mengamati dari sekian fans itu, jika diklasifikasikan lebih banyak dari kelompok mana? Anak muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak atau gimana? Kebanyakan yang umur di atas ya Pak De. Kayak kemarin, nah yang tadi aja nih, tadi yang kebetulan ke daerah Tamblang itu kebanyakan ya yang sudah berkeluarga lah gitu. Yang muda-muda saya kurang tahu, mungkin mereka minat cuman malu untuk menunjukkan gitu sih kayaknya. Jadi yang saya tangkap memang lebih banyak yang dari orang yang berumur atau gitu ya gitu. Iya. Nah, Budi juga bisa bermain alat musik atau gimana? Gitar cuman masih belum mahir aja. Belum gitu ya. Berarti kalau tampil selama ini lebih banyak pakai minus one gitu ya. Itu kalau boleh tahu gitu kira-kira soal bayaran gitu Budi, mungkin tanpa menyebut angka atau apa segala macam. Itu biasanya Budi mematok tarif berapa sekarang? Artinya Bapak, saya kalau main segini, biaya segini atau gini, atau tergantung tawar-menawar dengan yang undang? Biasanya yang target 8 lagu sekian. Gitu. Kalau gini bedanya Pak De. Kalau dia acaranya kayak di panggung kayak HUT STT gitu kan, saya sekali tampil tuh biasanya sekalian 7 lagu udah. Tapi kalau di acara resepsi kayak pernikahan bisa selang-seling ya nyanyi, mereka kan pengennya lama, jadi bisa 3 sesi, jadi lagunya bisa lebih banyak biar yang bisa istirahat juga gitu biasanya. Jadi tergantung requestnya apa gitu ya. Requestnya juga. Pakai manajer atau jalan sendiri? Yang jalan sendiri, cuman ada teman yang bantu-bantu juga. Nah, kalau sekarang kan kondisi udah mulai landai ya. Kesempatan mulai terbuka. Nah, Budi ada nggak keinginan kalau selama ini kan single, ada nggak kemungkinan menggarap album atau apa? Rencananya ada album ini Pak De. Jadi udah yang siapin di 5. Jadi temanya itu 5 fase dalam percintaan yang pasti dialami. Mulai dari pertama sakit hati, setelah itu gagal move on. Justru dari sakit hatinya dulu, bukan jatuh cinta dulu. Gimana? Bukan dia ngambilnya dari sana. Dari sakit hatinya dulu. Dari sakitnya dulu, habis itu move on. Belum gagal move habisnya on. Kan itu belum bisa melupakan. Nah, habis itu baru ketemu cinta baru. Habis itu menikah, habis itu langgeng gitu sih. Rencananya 5 lagu atau mungkin nanti yang tambahin 1 lagi. Itu cuma sekedar lagu atau memang itu obsesinya Budi mungkin? Sekedar lagu aja sih. Sekedar lagu aja gitu ya. Tapi selama ini kalau dapat ide lagu tuh dari mana? Kebanyakan yang sering nonton video Pak De. Kan di sosial media banyak video-video pendek. Kadang salah satunya lagu puisi. Nah, itu benar-benar yang lihat videonya. Habis itu ada kata-katanya itu yang jadikan lirik juga, kayak ini banyak cocok dijadikan lagu. Ya udah yang bikin lagunya. Jadi nggak semuanya lagu itu yang alami sendiri, nggak semuanya. Pernah selain mengcover Budi pernah nggak bawakan ciptaan penyanyi atau pencipta lain? Ada, itu single pertama yang diciptakan paman yang bilang tadi yang Suari itu. Itu di album pertama, album kompilasi, itu pertama kali yang terjun tahun 2016. Itu yang bawakan 5 lagu, tapi 2-nya itu diciptakan paman Tiang. Gitu. Lebih enak mana bahan lagu ciptaan orang atau ciptaan sendiri? Kayaknya lebih enak ciptaan sendiri Jadi kan soalnya kita bisa tahu
gimana ya, Bayu menjiwainya ya, gitu lagu itu ya. Iya. Jadi lebih srek. Berarti sampai ke depan ini memang rencananya musik ini menjadi boleh dibilang ya aktivitas utama ya gitu berarti Iya, ya. Pak De, kalau masih diizinkan, masih diberi kesehatan, Tungkaret yang masih. Sempat ketemu atau kontak dengan Arik Kencana nggak mungkin untuk entah dibuatkan lagu atau duet atau gimana? Belum sih Pak De. Cuman untuk pas ketemunya sih pernah. Cuman Atau mungkin Arik Kencana nonton ini ya, siapa tahu nanti bisa duet bareng ya. Ya boleh beli Arik. Yang Iya. kalau berbicara tentang lagu pop Bali gitu, Budi ngelihat minat generasi muda sekarang ini terhadap lagu Bali itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena kan ada yang mengatakan, oh kalau lagu Bali ya kayak Budi bilang mungkin lebih banyak diminati oleh yang dewasa ke atas misalnya, sementara anak muda ke bawah cenderung agak kurang atau gimana gitu. Kebetulan sekarang kan ada momennya juga Pak De, ya maksudnya ada musisi yang benar-benar menggebrak musik Bali. Menurut yang itu jadi bukti bahwa lagu Bali bisa diminati jika dipersembahkan dengan cara yang pas gitu jadinya. Di semua umur, di semua kalangan Ya, gitu ya. begitu jadinya. Makanya Tiang juga yakin ke depannya semakin banyak orang kreatif, pasti lagu Bali semakin bisa. Apalagi ya sekarang kan medianya juga beda pada ya. Kita bisa buat media sendiri untuk mempromosikan biaya itu. lebih murah juga gitu kan. Gitu. Jadi Tiang sih optimis sih untuk ke depannya. Kalau dihitung sudah ada berapa lagu yang Budi ciptakan yang sudah direkam dan yang belum direkam kan? Sekitar 15. Ya. Sekitar 15. Iya. Dan itu masih seputar tema percintaan gitu ya? Iya, sama ada sosial beberapa. Tapi itu kan rata-rata melo lagunya. Iya. Nggak kepikiran untuk bawa lagu yang lebih ngebit atau gimana? Atau memang itu mau dijadikan trademarknya Pak Budi Arso lagu melo? Pengennya seperti itu Pak De. Ya, karena dari segi jenis vokalnya juga kalau Tiang bawakan lagu yang ngebit kayaknya kurang cocok gitu. Jadi udahlah Tiang untuk saat ini Tiang bilang masih berusaha berjalan di kalau yang suka melo silahkan ke sini, kalau yang itu jadinya. Jualannya memang memang di sana gitu ya. Nah, yang kalau penyanyi pop selain Arik Kencana siapa yang Budi suka mungkin ada juga? Banyak sih Pak De. Haji Agung Presiden, Tiang suka sekali karya-karyanya itu. Siapa lagi ya? Beli Repeni juga Tiang suka karakter vokalnya, banyak sih Pak De. Yang kalau ketika belajar dari para senior itu gitu, apa yang Budi petik dari mereka? Apakah misalnya bahasanya, jenis lagunya atau apanya? Dari Beli Ari dulu ya, Tiang memang dari dulu karena kecantolnya sama dia. Jadi cara bernyanyinya Tiang juga ngikutin. Makanya kemarin pas di awal-awal Tiang dimarahin sama teman saya. Jangan kayak gitu, itu sudah milik Arik Kencana, belajar lagi. Sempat dibilang copycat ya, jadi ya copycatnya Arik Kencana gitu ya. Dimarahin Tiang. Jangan kayak gitu. Itu udah milik Arik Kencana, coba yang lain gitu. Banyak juga artis-artis yang lain kayak Beli Sri Kandi, yang seneng sama beliaunya. Apa ya, dari segi sikapnya, attitude-nya, pokoknya banyak yang belajar. Artinya bahwa Budi yang terbentuk sekarang ini juga banyak terinspirasi dari pasti penyanyi-penyanyi lain gitu ya. Saya jadi kepingin nanya lagi, dari awal Budi bilang nyanyi lagu Bali aja gitu. Tapi kalau seandainya ada peluang nyanyi lagu Indonesia atau mungkin bahkan jangan-jangan lagu Jawa gimana? Belum kepikiran sih Pak De. Bener-bener belum. Nggak tahu sih ke depannya. Tapi untuk sekarang sih kayaknya sampai belum. Sekarang masih di lagu Bali aja gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ada pesan atau apa yang ingin Budi sampaikan terhadap penggemar lagu pop Bali saat ini mungkin? Dari Tiang sih, menurut Tiang ini kan semua berkaitan dari penggemar, penyanyinya gitu ya. Dan seperti yang kita tahu sekarang, artis atau penyanyinya itu sekarang sudah mempunyai media official sendiri kan gitu Pak ya. Ya kalau bisa dukungannya untuk nggak jauh-jauh sih, kalau dulu kan zaman pembajakan gitu ya. Kalau sekarang ya upload ulang. Ya, di-uploadnya itu kita sama-sama hentikan gitu kan. Pernah ngalami nggak itu? Ya, cuman kan bentuknya beda Pak. Kadang yang baru
ngeluarin official video klip sudah ada liriknya, udah betul. ada karaoke-nya. Nah, itu juga Banyak yang gitu ya? banyak yang sendiri. Cuman kalau di YouTube kan masih aman, kita Ya. masih bisa daftarkan. Ya, masih bisa di take down juga Ya, gitu ya. yang berbahaya itu kan yang di re-upload ke Facebook ya, kan gitu. Facebooknya itu, Pak De. Gimana ngomongnya jadi? Jadi mohon kesadaran dari penggemar gitu ya. Mungkin di balik itu semua mereka menganggap saya mengapresiasi karya Anda kan gitu, tapi Ya. caranya yang kurang tepat kan gitu, Pak De ya. Iya. Ya. Jadi apresiasilah dengan cara yang benar. Gitu. Benar. Nah, untuk menutup obrolan ini, boleh Budi nyanyikan sedikit petikan dari salah satu hitsnya, apakah Rindu, Noleh Langit, atau Meme. Siap. Tanpa gitar boleh, dengan gitar silakan. Boleh. Ya. Langsung saja ya. Ya. Ini saya menyanyikan lagu Rindu. Ya. Kene sakit ne tresnai nadi sing tawang tanggune mire paling melah kang wang adeng jani suwud mengarepang adi ulian sakit kenehe nanang rindu pedidi apa bin rindu ne sing kewala. Ya. Itu dia. Kalau rindu dengan Budi Arse, buka akun YouTube. Kita dengarkan lagunya di sana. Terima kasih Budi. Terima kasih Pak De. Jauh-jauh dari Jimbaran datang ke sini Iya. untuk ngobrol dengan Oke Made. Mudah-mudahan nanti bisa muncul lagi karya yang lebih banyak peminatnya ya. Astum, Dan kita tunggu albumnya yang dibilang tadi dengan 5 lagu tadi. Boleh. Terima kasih Budi dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.